Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini info buat mas bos semuanya ya, karena ini saya agak heran sedikit untuk sok belakang sok depan motor Vario ini mas bos. Karena ini menurut info dari pemilik barusan, itu perbaikan shock breaker depan ini di bengkel resmi mas bos ya, mohon maaf sebelumnya, itu biaya kena 700.000. Terus diperbaiki dapat berapa hari itu bocor lagi, sehari kalau nggak salah ini ya, sehari itu udah bocor lagi, dibawa ke sana lagi ke bengkel resmi juga ya, bengkel resmi untuk Honda apa sih, kan seperti itu, dibawa ke sana lagi setelah perbaikan pertama yang kena biaya 700, itu kena biaya lagi sekitar 135, kena biaya lagi 2 kali, jadi total ini mungkin sekitar 850 untuk perbaikan shock depan motor Vario 150. Heran ini mas bos. Untuk motornya ini mas bos, saya sepilkan dulu ya biar lebih. Ini untuk motornya ini tetangga saya pribadi, tapi ini milik kakaknya, dan kakaknya bilang ya itu adiknya itu kena biaya 700 itu bocor lagi, dibawa lagi kena biaya 100 lebih. Shock breakernya bocor, ini depan belakang depan ini sudah saya lepas naik sampai gelendeng rim gitu, ini sampai rim ini ulit kok gini, tapi harus tak lagi bagian itu, tak lagi apa ya. Ini untuk motor sayang sekali ini bos ya memang sih ini untuk shock breakernya ini juga sudah saya lepas juga, ini seal ini logikanya seperti ini mas bos, bentar ya, ini logikanya seperti ini aja mas bos ya. Misalkan ini pergantian untuk as shock breakernya itu yang ori, kalau di kita itu kan 150 satu ya, kalau 2 berarti 300.000 misalkan pergantian as shock breakernya, misalkan baret. Terus untuk biaya perbaikan kayak seal, uli, dan jasa kita itu saya pribadi itu cuma 80.000 untuk motor-motor Vario seperti ini. Nggak tahu di lainnya loh ya, kalau di lainnya kata pelanggan saya pribadi itu sih lebih dari 80.000, tapi kalau saya pribadi itu 80.000. Jadi misalkan di total as 300.000 ganti kanan kiri, biaya perbaikan 80.000, jadi di total semua 380. Nah kalau di total biaya semuanya 380.000, kenapa ini kena 700? Aneh kan, seperti itu mas. Padahal masalahnya itu sangat sepele sekali ya, masalahnya itu sangat sepele sekali. Saya cek itu ya, ini 3 kali saya loh ini mas. Pertama ke bengkel resmi kena 700, kedua bocor lagi, dibawa lagi ke bengkel resmi itu kena 100 lebih, bocor lagi, dan ini sama adiknya dibawa ke sini karena beliau juga udah kenal sama saya. Masalahnya itu sebenarnya itu sangat sepele sekali. Ini dari bagian tutup atas, tutup klip ini rembes. Kenapa harus kena biaya seperti itu nih? Bagian tutup ini rembes bos. Sebenarnya ini sangat sepele. Misalkan kita ganti bagian o-ring ini mungkin cuma 2.000 nih. Tapi misalkan as shock breaker dua-duanya itu diganti, biaya total semua biaya as 300 dan biaya jasa perbaikan ganti seal uli itu 80.000, misalnya total itu cuma 380.000 dan as shock breaker sudah dapat ori. Tapi ini kenapa? Ini untuk perbaikan pertama kena 700.000, perbaikan kedua karena bocor lagi kena 100 lebih, jadi di total bisa 835 atau 850. Padahal masalahnya itu sepele nih, cuma di bagian o-ring ini, tutup klip ini. Misalkan diganti ini cuma 2.000 mas bos, misalkan ini harga 1.000-an, boleh dibilang paling mahal 18.000 lah atau 20. Sisanya itu yang kemana, kan seperti itu. Makanya saya pribadi setelah perbaikan shock breaker
itu terutama kalau saya pribadi sok belakang itu pasti saya garansi 3 bulan asalkan as shock breakernya itu nggak baret, masih mulus, itu saya garansi 3 bulan. Karena apa? Yang bikin seal shock itu juga manusia biasa, yang masang seal shock juga manusia biasa seperti kayak saya pribadi ini. Makanya saya untuk shock belakang itu saya kasih garansi. Ini kendala shock depan ini sangat unik sekali. Jadi mohon maaf sebelumnya buat mas bos semua. Ini info buat mas bos ya, karena ke bengkel resmi pun perbaikan shock breaker belum tentu real 100% jadi bisa sembuh yang bocor. Oke, ya membengkak. Dari mas bos pilih yang mana, seperti itu ya. Info buat mas bos semuanya. Ini mau saya kasih solatif atau TBA aja, ini ntar udah sembuh. Oke, saya isi oli dulu. Nah, ini saya kasih TBA atau isolatif ya. Ntar bisa sembuh dan nggak menghabiskan biaya yang full. Gimana? Ya nggak semua seperti ini mas bos, nanti masih ada ternyata. Nah kalau saya pribadi itu lebih baik kita misalkan ada yang baret ya, ada yang perlu diganti, kita ngobrol di awal biar nggak salah paham ya. Ini cuma saya kasih TBA ini di bagian dalam tutup klip ini. Setelah itu o-ring kita pasang, beres. Bentar. Oke, sekarang kita isi oli. Kenapa saya bilang itu bocor dari atas mas bos? Karena tadi itu setelah saya cek bagian sini oli banyak sekali. Ini jarang ini orang-orang yang paham ini. Ini yang ngatasi malah bengkel resmi ini, tapi dengan hasil tidak memuaskan bagi pelanggan. Sebenarnya kalau kayak seperti ini kita itu kan jasa ya. Yang pasti itu hasil akhirnya itu harus mantap tentunya. Oke, isi oli ini sudah, kita tinggal pasang ini tadi tutup klipnya. Selesai. Ini yang sebelah. Sudah. Sekarang ini kita cek bos. Ini mantap ini. Nih. Mantap. Dan ini selalu cek bagian tutup atas. Nah ini nggak ada yang ngowos. Ini pun juga nggak ada yang ngowos. Insya Allah ini saya jamin sembuh. Oke, saya mau pasang dulu. Ini loh bos, sebelum saya pasang saya sepilkan dulu. Ini loh, gitu tuh bagian sini tuh milik hak karu-karuan ini piye. Nah ini bos baru ya tak coba aman loh, urung dipateni iki. Ntar bos tak patenan sih ya. Aman. Jadi dia nggak ada yang rembes, aman pol. Ini bentar tak roto undangan sih, dan ini bisa kelihatan untuk hasilnya ya. Ini baru aja, ini aman, enak. Nah ini kontak gitu, aman. Jadi sebenarnya itu ini setelah ganti as, cek bagian tutup klip atas, pen aman, pen karem besi. Di sini saya cek
Polisi. Oh, kering. Akhirnya iki mang lah iki bekas-bekas oli iki. Pakai iki. Sangat disayangkan sekali bos ya. Nih. Oke. Untuk mas bos semuanya, semoga ini bisa bermanfaat infonya. Jadi kalau bisa perbaikan shock breaker itu ke spesialis shock breaker ya. Bengkel resmi pun belum tentu. Dan mohon maaf sebelumnya, semoga ini infonya bisa bermanfaat. Oke. Salam dari saya, Edi Sekop, Malang, Jawa Timur. Buat mas bos semuanya.